untuk virtual. Ini dari sisi medis, saya coba berkonsultasi dengan Dr. Irfan dari Jakarta. Assalamualaikum Dr. Irfan. Waalaikumsalam Buya. Ya. Salam. Mas Toto. Ya, alhamdulillah saya nih. Silakan Pak Irfan. Sudah ya. lama sekali saya ini. Saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan memang nggak berkorelasi dengan apa yang kita lagi bicarakan, tapi saya ingin bertanya sama Buya nih. Jadi di dalam Al-Quran itu saya lihat ini kebetulan saya lagi baca dari An-Nisa ayat 15. Jadi dibilang di sini katanya perempuan yang melakukan perbuatan keji, maka terkurunglah mereka dalam rumah sampai menemukan ajalnya gitu ya. Tapi di ayat berikutnya katanya, jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Nah ini agak membingungkan ya bagi saya. Pada satu statement dibuat sebilang seperti itu, pada statement berikutnya bisa memperbaiki, artinya dia tidak mati di dalam rumah di ajal gitu. Karena sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat bagi Maha Penyayang. Itu satu. Sebenarnya masih banyak banget saya baca Quran. Saya udah contreng-contrengin tuh untuk Buya. Ini suatu waktu kapan saya bisa ketemu Buya nih? Ya benar demi Allah. Jadi saya memang pengen sekali, banyak sekali pertanyaan. Tapi kalau saya ceritakan di sini habis nanti yang lain nggak sempat ngejawab gitu ya. Terus satu lagi saya dengar waktu cerita YouTube sama Buya bahwa ada orang yang bertanya bahwa kenapa cara berpikir Buya ini saya nggak dapat di ulama-ulama lain yang artinya bebas merdeka begitu. Kita boleh aja berpikir apa aja gitu. Dan mengenai musik, kebetulan saya pemusik juga nih Buya. Iya, saya pemusik juga. Jadi saya tuh kayaknya Allah tuh kan menciptakan manusia dengan dua otak ya, kebetulan saya dokter. Jadi saya tahu juga bahwa sebelah otak kiri atau kanan saya lupa, tapi ada satu ini gitu. Ada satu seni di situ. Dan saya pemusik dan saya tahu bagaimana sulitnya itu membuat suatu partitur, kita mesti mengubah kunci. Itu sulit dan begitu jadi, begitu nikmat itu bisa dinikmati orang gitu ya. Orang bisa jiwa tenang gitu ya. Nah itu juga saya beralihnya ke Buya itu karena itu memang saya pikir ya memang sesuai karena ada ya beberapa ya mohon maaf lah ya ulama-ulama yang lain mungkin semua kita tahu lah bahwa musik itu haram. Itu bagi saya. Dan ketiga nih Buya, tafsiran Buya itu tafsiran yang merdeka, yang menurut saya tuh yang benar tuh yang waktu Buya ceritakan ada 11 profesor yang mengkaji waktu Buya dekat dengan Munawir Sadzali, Menteri Agama, itu yang menafsirkan adalah para ahli fikih ya Buya kalau nggak salah ya, mufaqqah ya. Nah, tapi sebenarnya saya Buya, saya juga buat Buya, saya buat juga tulisan tentang hubungan kedokteran dengan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran ini munculnya karena orang-orang yang berilmu. Misalnya contohnya Buya, satu Buya. Ada saya tulis di Facebook saya. Dikatakan bahwa tumbuh-tumbuhan itu tak ada yang laki-laki dan ada perempuan. Saya lupa ayat-ayat mana itu. Buya pasti hafal. Dan dia dikawinkan dengan angin. Itu tahun 600. 1400 Galileo Galilei itu menemukan mikroskop Buya. Terus 1600 si Camerius itu seorang ahli botani menemukan ada serbuk sari putih dan serbuk sari. Sebelum 700 tahun lebih lagi 900 tahun berjalan, setelah ada ilmuwan baru kelihatan Al-Quran ini sebagai suatu mukjizat, nggak bisa dibantah. Apapun nggak bisa dibantah kalau seperti itu. Nah, jadi yang saya pikir Buya waktu itu membilang gini, bagaimana saya mengumpulkan ribuan orang ya mohon maaf ya ahli-ahli sebenarnya bisa Buya, saya siap saya siap dan saya akan cari kawan-kawan saya yang
apa ya, yang concern dengan agama ini, dengan Al-Qur'an ini, supaya kita bisa membuat satu Al-Qur'an ini misalnya tentang alaqah itu yang nempel, embrio itu memang udah dikaji orang ya. Tapi banyak lagi yang lain-lain yang masih bisa kita bongkar, yang mungkin saya nggak tahu ayat-ayat di Al-Qur'an saya, karena belum ya, saya belum baca semua Al-Qur'an lah ya. Tapi saya bisa rasanya kalau kita terangkan dalam Buya kasih tahu misalnya, ini kayaknya ada hubungan dengan makhluk hidup gitu. Saya dokter kebidanan Buya, jadi saya kebetulan di bagian kelainan-kelainan kecacatan bayi. Di situ juga di Al-Qur'an pernah tertulis bahwa saya ciptakan manusia yang sempurna dan ada juga manusia yang tidak sempurna. Itu ada saya baca tuh. Buya pasti hafal ayatnya, ayat berapa tuh. Nah, jadi saya pikir gini Buya, dimulai aja Buya, tafsir Buya ini akan membawa bekal ke turunan-turunan yang lanjutnya. Kita mulai dari nol. Kalau nggak kita mulai nol, nggak ada angka 1, nggak ada angka 2. Jadi kita mulai, saya siap, saya kumpulkan kawan-kawan saya, ilmuwan-ilmuwan yang bagian biologi, bagian kedokteran, nanti kita cari lagi bagian geofisika, bagian ya yang lain-lain, ilmu-ilmu lain. Saya rasa itu bisa kita mulai Buya. Terima kasih, itu aja dari saya. Terima kasih kesempatan ketemu Buya dan Mas Tato. Terima kasih Dokter Irfan. Iya. Pertanyaannya sedikit Buya, Iya. tapi jadi banyak gitu. Iya. Dari mulai Anissa. Saya ingin menelusuri dari awal tadi ya, pertanyaan dari sebelum Dokter Irfan tadi. Betul. Bahwa apakah dalam agama itu ada settingan bahwa Tuhan akan pernah mengalami masa pensiun? Artinya nanti setelah kiamat datang, ya, langit bumi digulung, orang yang jahat masuk neraka selamanya, orang yang baik masuk surga selamanya. Lalu setelah itu Tuhan hanya tinggal manyun saja, menonton orang tertawa terbahak-bahak selamanya, dan melihat orang menangis menjerit-jerit selamanya. Setelah itu selesai, Tuhan tidak berperan sebagai sang pencipta lagi. Ini pertanyaan besar bagi saya. Sejak kapan Tuhan pensiun? Tuhan itu bukan hanya khalik, Tuhan juga khalaq. Yang artinya isi mubalaghahnya itu selalu mencipta. Nah, yang jadi pertanyaan, Nabi Adam yang sekarang kita pelajari, itu jujur saja, ini Nabi Adam episode yang keberapa? Yang pertama, kedua, yang 1000, semiliar. Nah, ini kan yang menjadi persoalan logika kita sendiri. Logika mengatakan bahwa segala sesuatu makhluk itu pasti ada awalnya. Ya kan begitu? Nah, langit bumi kapan awalnya? Berbagai macam teori oke. Nah, kalau memang bumi alam semesta itu ada awalnya, berarti kan ada pernah masa tertentu pada zaman dahulu kala Tuhan hanya sendirian tanpa makhluk. Dan ketika itu Anda ketika ditanya sebelum Tuhan mencipta langit dan bumi, percaya nggak ada Tuhan? Percaya. Buktinya mana? Karena selama ini kau katakan buktinya ada langit ada bumi. Nah dulu ketika Tuhan masih sendirian, ada nggak Tuhan? Apakah Tuhan itu ada setelah ada langit bumi? Itu yang pertama. Apakah Tuhan itu ada setelah ada langit bumi? Kemudian setelah langit bumi digulung dan sudah habis semuanya, tinggal Tuhan sendirian. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar. Punya siapakah kerajaan alam semesta ini? Tuhan mengatakan itu adalah milikku yang maha perkasa. Ketika sendirian, Anda masih yakin Tuhan ada? Buktinya mana? Gak bisa. Jadi walau bagaimanapun orang yang percaya ada Tuhan dan orang yang tidak percaya Tuhan 50-50 Dokter Irfan, sama-sama tidak bisa membuktikan yang Tuhan yang ada juga tidak bisa membuktikan adanya secara fisik, yang tidak percaya juga tidak bisa membuktikan tidak adanya secara fisik.
Nabi Musa juga ngotot pengen melihat Tuhan, nggak bisa kok. Iya kan? Sampai akhirnya qala tubtu walamma tajalla lil jabali dakka wa kharra Musa sa'iqa wa qala tubtu wa ana awwalul muslimin. Dan ketika Tuhan bertajalli kepada gunung itu, setelah gunung meledak, Nabi Musa jatuh tersungkur dan dia mengatakan, aku bertobat wahai Tuhanku, tidak lagi-lagi, aku sekarang percaya. Nah, Musa juga tidak bisa melihatnya, itu kalimullah loh. Ya kan seperti itu. Nah, jadi artinya bahwa yang menjadi pertanyaan, ini yang jadi kesulitan bukan kesediaan para saintis untuk mendukung proyek penerjemahan Al-Quran sesuai dengan kebenaran keilmuan. Yang jadi persoalan, ini sekte-sekte sesama agama Islamnya sendiri. Karena selama ini orang yang nggak usah sebut namanya nanti tersinggung lagi, saya khawatir. Yang bermadhab A akan menafsirkan Al-Quran diseret ke stream lain madhab A. Orang Islam yang bermadhab B akan ditarik penafsirannya ke arah supaya sesuai dengan stream lain pemikiran madhab B dan seterusnya. Ketika kita akan menerjemahkan semacam ini, pasti ada yang menentang. Satu contoh kemudian, ayat-ayat kekerasan. Tidak ada namanya hukuman mati dalam Islam itu, kecuali satu, kasus pembunuhan. Adapun masalah perzinahan, zina muhsan, rajam itu nggak ada. Coba, ketika kita menelusuri, sampai sekarang dilaksanakan di Saudi Arabia itu, dikubur setengah badan sampai pusat, terus dilemparin perempuan itu sampai mati. Kok begitu sih? Dari mana ada katanya dalam Al-Quran? Yaitu bunyinya as-syekhu wa syekhatu idza zanaya farjumuhuma nakalam minallah. Laki yang bersuami dan istri yang laki yang beristri dan suami yang bersuami. Seorang perempuan yang bersuami dan laki-laki yang beristri ketika berzina itu dirajam sampai mati. Ayatnya mana? Ayatnya nggak ada katanya, tidak dicantumkan dalam, sudah dinasakh, sudah direvisi, sudah dihapus, tetapi hukumnya berlaku. Itu fikih. Bayangkan kita secara hukum, undang-undangnya dihapus, tapi ketentuannya masih berlaku. Masuk akal nggak? Pasalnya dihapus, tapi hukumnya masih berlaku. Itu, ya kan nggak masuk akal. Nah, sehingga suatu ketika, Pak Dr. Irfan, pertama kali saya ketemu dengan Bapak Ilen Suryanegara, mertuanya Pak Eros Carot, mertuanya Pak Slamet Laharjo, mertuanya Pak Ilen yang dulu pernah jadi Wagub Lemhanas. Begitu pertama ketemu saya, dia bertanya, Islam kok sadis banget ya, katanya. Masa tangan dipotong? Nah, masa tangan Tuhan yang membuat masa kita dipotong? Saya tidak menjawab dengan dalil karena beliau bukan kiai, dia seorang ilmuwan ya. Saya bilang waktu itu sebagai duta besar, yang mulia duta besar, ini ayat ini sebetulnya adalah shock terapi. Sebetulnya sebagai shock terapi. Bukan untuk dilaksanakan sepanjang umur, sepanjang hidup, tidak. Hanya shock terapi karena pada zaman tertentu di mana pencurian merajalela bisa menghancurkan kemanusiaan, bisa merusak tatanan kehidupan bersama. Maka dikasih shock terapi. Ketika sudah pulih kembali keamanan, saya kira ya sudah, jangan terus menerus. Dan negeri kita sendiri juga pernah melakukan shock terapi. Pada zamannya Orde Baru itu para orang-orang yang bertato-tato ya, sebelum mereka mengorganisir dirinya sebagai kekuatan mafia, maka dilakukan Petrus untuk memulihkan keamanan karena sudah sangat membahayakan sekali. Itu shock terapi perlu dilakukan
kita mesti menduganya bahwa potong tangan itu adalah sebagai tindakan shock terapi. Kalau sudah namanya sudah, Petrus juga silakan ya, alhamdulillah kita kembali tenang kembali, damai kembali, orang nyaman berangkat ke pasar yang malamnya sudah nggak takut dirampok, ya kan? Orang bisa pulang kerja tidak takut diperkosa karena telah dilakukan shock terapi, tembak, masukkan karung, buang Sungai Cimanuk. Ya, sampai 3 bulan lamanya orang Indramayu nggak mau makan ikan tuh, Pak Dokter Irfan. Nah, setelah pulih, diterusin nggak? Ya udah selesai dong. Itu namanya shock terapi. Itu hanya dilakukan dalam keadaan yang sangat darurat sekali. Persoalannya jangan terus-terusan dipotong terus, gimana lagi? Ya daripada dipotong mah masih mending kalau misalnya dia seorang musisi, saya suruh ngarang musik aja, nanti lagunya lagu dijual. Atau kalau pelukis ya dipotong ya suruh pelukis aja yang banyak, dijual, dilelang, kan gitu, bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kemudian saya juga sudah menyampaikan beberapa, silakan nanti di YouTube saya masalah salah tafsir tentang faktau aidiyahuma, potonglah tangan mereka. Kotok itu bukan dipotong ditugal, bukan. Tapi dipotong itu artinya dihambat, dia halang-halangi, jangan sampai mereka melakukan kejahatan lagi. Yaitu cukup dipenjara saja. Saya kira seperti itu. Ya, jadi terima kasih atas kesediaannya. Nanti insya Allah kita pikirkan lagi. Ya, karena bagaimanapun ya Al-Quran mesti direvisi. Terima kasih, itu aja. Luar biasa gitu Pak Dokter Irfan. Kita ke gym virtual lagi nih, kita coba ke negeri tetangga sebelah dari Johor nih, Pak Daeng Nur. Assalamualaikum Pak Daeng Nur. Assalamualaikum Pak Daeng Nur dari Johor, Malaysia. Mohon dibantu rekan operator. Tidak ada? Oh ya, ada sedikit tambahan, Ya, tambahan lagi, Pak Dokter Arifin ini. Irfan. Begini, Pak Dokter Irfan ini begini. Firman Tuhan tentang had, hukuman-hukuman fisik itu, wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang melebihi had, itu hukuman-hukuman fisik yang Allah tetapkan, siapa yang melebihi itu berarti zalim. Artinya gimana? Kalau orang dipotong tangan, batasnya sampai pergelangan, kan begitu? Nah kalau sampai sikut boleh nggak? Nggak boleh. Sampai pundak boleh nggak? Nggak boleh. Tidak boleh melebihi. Hukuman tertinggi itu 10 tahun. Hukuman minimalnya adalah 3 bulan. Kita tidak boleh menghukum orang lebih dari 10 tahun. Kalau kurang ya boleh. Kalau yang dipotong hanya jari kelingking aja bisa menjadi, ya bisa. Yang tidak boleh itu melebihi dari batas hukuman. Itu maknanya, jangan dianggapnya barang saya tidak melaksanakan hukum Tuhan, bukan begitu. Wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melebihi batas hukuman maksimal yang Allah tentukan itu zalim. Jadi ya dipotong tangan boleh, kalau tidak dipotong tangan ya boleh, dipenjara aja 3 tahun 4 tahun sesuai. Dan kemudian juga kasus orang mencari juga seorang hakim juga punya kewenangan untuk mempertimbangkan hukum itu sendiri. Ya memang asalnya dari langit, tapi kan diolah di bumi oleh para ulama. Artinya orang mencuri ayam saja sebenarnya. 4 orang mencuri, ada yang dihukum 6 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang dibebaskan. Kenapa kok begitu? Ya yang dibebaskan karena dia anak istri sedang lapar. Masa dipotong tangannya? Kemudian lagi yang 3 bulan karena dia pernah ketangguhan nyolong ayam. Iya kali. Nah yang 6 bulan gimana? Ya ini sering melakukan. Nah yang sampai 6 tahun ini profesinya maling. Itu kan beda. Ada lagi mungkin dibebaskan yang mencuri sebelum karena dia punya anak kecil, dan anak sedang menyusui, masa di penjara? Gimana lagi? Masa Tuhan sekejam itu? Ya enggak dong. Makasih gitu aja. Ya.